Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, lanjut ya. Buat yang kemarin yang suka komentar di video kami yang kami bahas soal Liga 1 Putri itu, yang kami bilang Liga 1 Putri itu susah digelar karena memang butuh sponsor dan lain-lain, dan juga belum ada kesiapan dari klub-klubnya juga. Banyak banget yang komentar, "Ah, sok tahu lu. Siapa lu sok tahu banget." Dan banyak lagi ya yang bilang seperti itu. Nggak apa-apa deh. Ya udah gini aja deh. Kita daripada kalian bilang kami ini sok tahu atau apa, silahkan dengerin sendiri ucapan dari ketumnya langsung berikut ini ya. Biar kalian percaya. Karena ya kalian tahu lah, kami itu kalau bikin berita, kami itu nggak akan bikin berita kalau memang nggak ada sumbernya. Makanya dengerin baik-baik nih. Jangan cuma bisa komen hujat doang. Mau beli tiket, nggak mau pasang iklan, akhirnya apa? Nanti bubar di tengah jalan klub-klub putri. Ataupun awalnya kita ingin 2026, tetapi kalau kita lihat dari studi yang PSSI dalami, jumlahnya belum cukup talentanya, makanya kita undur setahun di 2027 ya. Jadi itu yang kenapa kalau selalu ditanya-tanya, Pak, Liga Putri kapan nih? Sabar, saya bilang. Ini kan sebelum Liga Putri itu jalan, ya, kita harus ciptakan grassroots. Ya, grassrootsnya ini kan sedang dibangun, ya, kerjasama kita dengan pihak swasta, yaitu perusahaan susu, yang sekarang sudah mengumpulkan hampir 16.000 anak. Nah, tim nasionalnya ini kita mau jangka panjang, terus punya talent pool yang cukup banyak. Nah, kalau talenta yang di bawah ini juga kita paksakan, nanti kualitas Liga Putrinya ya tidak bagus, tidak ada yang nonton. Orang nggak mau beli tiket, nggak mau pasang iklan, akhirnya apa? Nanti bubar di tengah jalan klub-klub putri ataupun liganya. Ini yang kita nggak mau gitu. Nah, makanya jumlah talentanya ini harus gemuk dulu, baru kita bisa pastikan. Lalu bagaimana nih dengan timnas putri yang kemarin jalani kualifikasi Piala Asia melawan Kyrgyzstan? Ya mau gimana lagi ya, maaf kata nih lo ya, bukannya kami ngejelekin timnas putri, tapi ya kalau pendapat kami emang loyo untuk ukuran pemain timnas lo, apalagi rankingnya 95 dunia, masih kayak gitu ya, kayak apa ya, kayak orang baru belajar main bola. Ya terlepas ini laga perdana dan terlepas ini pemain diaspora pun baru gabung, tapi ya kalau kayak gitu mainnya, meskipun timnas putri kita ini lolos ke Piala Asia nanti, ya di sana akan jadi bulan-bulanan tim lawan, main gak tenang, terus juga terlalu banyak syuting jarak jauh. Ya kalau tendangannya keras dan akurat, ini tendangan begitu aja kebanyakan tendangan jarak jauhnya. Coba lihat lawan Kyrgyzstan semalam nih, main dengan 5 pemain diaspora melawan Kyrgyzstan yang tanpa pemain diaspora. Ini udah kelimpungan loh. Ya semoga aja segera diperbaiki lah. Tapi ya buat kami inilah akibat nggak adanya kompetisi liga di tanah air. Jadi nggak keasah skill para pemain timnas putri kita. Khusus di laga lawan Kyrgyzstan, ini pendapat kami lo ya, 6 pemain diaspora yang ditampilkan kami pikir masih jauh dari ekspektasi. Emang sih ada beberapa yang agak lumayan, seperti Felicia Dezou ini lumayan nih, Iris Derou juga lumayan bagus. Sisanya seperti Isawap, terus juga Emily Nahon, ini belum bisa dibilang bagus loh. Kalau mungkin dibilang ya setara dengan pemain lokal, bahkan ada pemain lokal kita yang justru lebih bagus mainnya dibandingkan pemain diaspora. Contoh Gyayu Manda, ini bagus nih. Dan tentu saja ya favorit kita semua tuh Kartini alias Safira Ika, kapten timnas kita. Ya semoga aja ada pembenahan dari pihak PSSI. Dari Persija Jakarta, inilah ucapan Ketum Jackmania Diki Sumarno soal transfer Persija. Dengerin dulu ya, soalnya di sini ini Diki bilang akan ada 2 pemain diaspora yang akan segera merapat ke Persija. Oke, dengerin sama-sama ya.
Ada pemain diaspora gitu loh. Ada pemain diaspora. Benar. Ya makanya tunggu aja dulu. Ya insya Allah doain semoga beneran ada pemain diaspora. Oh maksudnya lagi pembicaraan. Harusnya sih sudah oke. Nggak berani bilang oke kalau belum udah tanda tangan gitu loh. Karena kan bisa aja di ujung nanti tiba-tiba ditikung tim lain sama segala macam. Ini sama juga nih. Posisi apa ini pemain diaspora? Gak apa-apa lah, dikit-dikit lah. Belakang lah. Oh defender. Oh defender. Sama depan juga ada. Nah, disusul ucapan dari pelatih Persija Maurizio Sousa, yakni soal ditanya itu Tom Haye dan Jordi Amat. Nah, ini ya ucapan dari Maurizio Sousa. Eu não estou autorizado pela direção para falar sobre as contratações. Isso está em segredo. Espero que eles venham. São grandes jogadores e iriam ajudar muito a gente. Nah, gimana komentar kalian? Kalau komentar kami sih ya bagus lah kalau emang beneran itu terjadi. Kan Persija bisa lebih kuat musim depan. Intinya siapapun pemain diaspora yang didapatkan oleh klub ya selamat aja, kita ucapin selamat aja. Gak usah pada sewot, gak usah pada emosi, gak usah juga pada ejek-ejekan. Apalagi dengan nulis kata-kata 3 kata lucu, si anu ke anu, si anu kan, gak usah. Soalnya kalau yang pintar dan udah paham bola pasti tahu dan juga udah ngerti soal transfer sepak bola. Karena di sini Diki juga bilang transfer sepak bola itu ya jangankan hitungan hari, jangankan hitungan jam, jangankan hitungan menit, bahkan hitungan detik pun bisa berubah. Hari ini ke tim anu dirumorkan, gak taunya ke tim anu. Itu hal yang biasa dalam sepak bola dan kalian harus ngerti, gak usah saling ejek-ejekan. Nah, makanya di sini kita akan tunggu dan buktikan ucapan dari Diki Sumarno yang katanya 2 pemain diaspora akan merapat ke Persija. Dan kalian para pendukung Persija nggak usah terlalu euforia duluan. Sampai posting-posting katanya si Anu resmi ke Persija, si Anu resmi ke Persija. Nggak usah dulu sebelum diumumin sama pihak klub, nggak usah dulu. Takutnya kalian kena counter nantinya kayak akun yang satu ini nih. Sakno. Tiwas di posting-posting. Tiba-tiba tetap dianggap ora penting. Tiwas di posting-posting, tiba-tiba tetap dianggap ora penting, alias udah di posting-posting tetap ke klub lain masuknya mah. Ya meskipun si akun ini bilang ini klarifikasi, katanya ini buat seru-seruan aja bukan rumor dan lain, tapi kan tetap aja netizen kita itu masih banyak yang blow on, jadi nggak bisa membedakan. Makanya kalau kalian punya sosmed pengen coba posting-posting soal rumor-rumor sepak bola, lebih baik dipertegas, diperjelas soal caption dan tulisannya. Kalau rumor bilang rumor, kalau deal bilang deal, kalau don't deal bilang don't deal, kalau resmi bilang resmi. Jadi jangan sampai kalian malah dihujat oleh orang-orang yang lebih bodoh. Dan kalaupun apa yang diucapkan Diki Sumarno ini nggak terbukti, ya kita pun nggak nyalain Diki Sumarno juga. Kenapa? Karena dia pun cuma dapat info dari pihak Persija. Dan di sini Diki Sumarno pun bilang insya Allah atau mudah-mudahan, yang artinya kan belum resmi, kecuali dia bilang oh resmi si Anu ke Persija. Nah itu baru bisa kita counter nanti ya. Tapi di sini ingat ya, kalian nggak boleh nyalain Diki Sumarno karena dia juga bilang insya Allah mudah-mudahan. Jadi istilahnya dia pun gak berani bilang resmi ya, karena mungkin dia juga bukan dari pihak Persija. Dari Persib Bandung komplit sudah ya 8 pemain asing Persib musim ini, dengan slot terakhir itu diberikan pada bek asal Argentina Patricio Maticardi yang pernah kami bahas lo ya. Nah mungkin akan ada yang bertanya nih, kok Persib pemain asingnya nggak ada yang dari Asia sih? Ini melanggar regulasi nggak sih? Oke, kita jelasin ya biar kalian paham semua. Jadi awalnya kita sama-sama tahu lah ya, ada ide atau usulan kalau musim ini tuh kan akan pakai 11 pemain asing, dan LIB udah ajukan tuh ke PSSI 11 pemain asing dengan rincian ya 8 di lapangan dan sisanya itu jadi bangku cadangan. Tapi kan ditolak sama PSSI dan tetap memakai cuma 8 aja, 6 di lapangan dan 2 cadangan. Tapi PSSI pun memberikan kelonggaran, 8 pemain asing di Liga 1 musim ini itu dibebaskan, bebas mau dari negara manapun. Nggak termasuk soalnya ya harus pakai Asia lah, ASEAN nggak, yang penting 8 asing aja. Lalu apa alasannya PSSI ini membebaskan pemain asing yang main di Liga 1 musim ini mau pakai dari negara manapun? Karena PSSI ini ingin ya menaikkan ranking liga kita di Asia lo ya. Bukan berarti PSSI ini menganggap pemain-pemain Asia ini
kualitasnya di bawah pemain-pemain negara lain lu ya. Tapi memang sih kalau kita lihat, dan ini pun banyak banget klub-klub yang mengeluhkan musim kemarin, menggunakan pemain asing slot Asia itu malah double ruginya. Ruginya pertama, pemain asing slot Asia itu biasanya harganya lebih mahal, tapi juga kualitasnya pun nggak jauh beda levelnya dengan pemain-pemain lokal. Makanya mungkin banyak klub ya yang minta, ya udah deh musim depan hapusin aja tuh regulasi slot pemain asing Asianya gitu loh. Jadi udah paham ya, musim depan itu di Liga 1 itu bebas. 8 pemain asing itu bebas dari negara manapun. Mau Brazil 88-nya kek, Argentina semuanya kek, Portugal semuanya kek, atau Jepang semuanya pun nggak apa-apa lo ya. Nah, balik lagi ke Persib nih. Nah, menurut Boyan Hodak, ini belum semua nih pemain berkumpul di latihan perdana, termasuk Beckham Putra yang lagi umroh ya bersama sang istri. Nah, ini ucapan dari Boyan Hodak. Any other new players? Yes, upcoming? Yes, 4 more coming. So they coming tomorrow. Goalkeeper coming, Adam, and 2 defenders, Julio Cesar and Patricio coming. I think Patricio coming on 2nd. Julio is coming on 5th, and striker is coming on 5th, Ramon. Jadi jika demikian, kemungkinan di laga perdana Piala Presiden melawan Port FC, kami pikir Persib gak akan menurunkan 8 pemain asingnya. Ya maksimal mungkin 6 pemain asing kali ya. Dan inilah 8 pemain asing Persib musim 2025-2026. Ada William Marcilio dari Brazil, 28 tahun, harganya 5,21 miliar. Ada Luciano Goicoechea dari Argentina, usianya 33 tahun, harganya 3,48 miliar. Ada Julio Cesar, ini 30 tahun, back ya, harganya 4,35 miliar dari Brazil juga. Lalu ada William Barros, ini dari Brazil juga, usianya 30 tahun tapi harganya nggak diketahui lu ya. Lalu Bergwinho, ini usianya baru 28 tahun, dia ini gelandang ya, harganya 4,35 miliar dari Brazil juga. Lalu Ramon Tanki, ini baru 26 tahun, striker asal Brazil ya, harganya 3,91 miliar. Lalu ada Adam Rzibek, ini usianya baru 25 tahun, kiper ya, asal Inggris atau Wales ya, harganya cuma 1,74 miliar. Dan pemain terakhir adalah Patricio Maticardi, 31 tahun, ini seorang bek asal Argentina, harganya paling mahal di antara 7 pemain asing Persib lain, yakni 6,95 miliar. Nah, untuk prediksi Persib lawan Port FC di laga perdana Piala Presiden, nanti kita akan bahas selengkapnya ya di prediksi pertandingan. Dinantikan aja.